Halo semua, jumpa lagi bersama Miss Seni. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang report text atau yang dinamakan text report, adik-adik. Nah, selamat menyaksikan. Well, students, talking about report text, we have to know what is the definition of report text. Do you know what report text is? Okay, report text is a text that describes something in general. Or the communicative purpose of this text is to present information about something in general. Jadi teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu yang bersifat umum. Ya, jadi dia tidak menjurus pada satu hal tertentu, tapi dia menyampaikan fenomena atau segala sesuatu gejala secara umum. Nah, perlu diingat bahwa segala sesuatu itu harus mengenai hasil penyelidikan ilmiah atau laporan pandangan mata. Jadi sing da diawat. Maksudnya tidak boleh menyebutkan sesuatu yang merupakan hayalan atau dikira-kira aja, ya. For example, jadi contohnya adalah the report about animals or a report about plants, ya. For example, jadi contohnya adalah laporan tentang hewan atau tentang binatang atau bisa juga tentang manusia dan sebagainya. Well, students, talking about report text, we have to know about the generic structure atau susunan teks tersebut. Ya. Report text has two generic structure. Jadi report text mempunyai susunan atau susunan teksnya ada dua bagian, yaitu the first one is general classification atau klasifikasi umum, dan the second one is description atau gambaran. Okay. The general classification, the first one. In this part, usually introduce the topic of the report, telling general information, what group or class or species where the object belongs to. Ya, jadi di general classification ini biasanya berisi informasi-informasi umum, misalnya informasi tentang grup apa atau kelompok apa atau kelas atau spesies apa dari subjek atau objek yang dilaporkan, ya. Biasanya bagian ini biasanya ditemukan di paragraf pertama. Ya. This part usually introduce the topic of the report. It can be the short description of the subject, or it can be the definition of class or species it belongs to. Well, next, the second is description. In this part, we usually will describe the details of the topic or subject. Ya, the topic or subject. Jadi di sini kita akan menjelaskan details atau ciri-ciri dari objek yang mau dijelaskan. Ya. Such as physical appearance, parts, qualities, or habits, or behavior. Jadi physical appearance ini adalah penampilan fisiknya, kemudian parts ini adalah bagian-bagian tubuh, bagian-bagian pohon dan sebagainya. Qualities ini adalah mutu dan sebagainya. Kemudian habits or behavior, misalnya kebiasaan, apa yang dimakan, kemudian cara berkembang biak, cara berkembang, cara berpindah dan sebagainya. So, every paragraph in the part of description
usually give us information about one or two information about the object. Jadi paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf berikutnya dan sebagainya. Oh ya, ini paragraf pertama, ini berikut dan berikutnya. Ya adik-adik, semoga dipahami. Next. So, language feature of report text. Jadi, bentuk bahasa dari text report. Jadi, bentuk bahasa penggunaan tata bahasa yang digunakan dalam report text adalah the first one, introducing groups of general aspect. Jadi dia akan menjelaskan secara berkelompok, dalam artian ya aspek-aspeknya itu secara general, tidak mendetail sekali ya, tidak menjurus pada lingkup yang kecil. Kemudian the second, using conditional logical connection. Ya misalnya, for example, when, so, etc. Conditional logical connection. Ya, adik-adik dapat mencarinya di sumber-sumber lain untuk melengkapi. Ya. And the last one, report text using simple present tense. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan dalam report text biasanya berbentuk kalimat sekarang. Ya. Mengapa menggunakan simple present tense? Karena dia berbicara tentang fakta dan kebiasaan. Jadi, the purpose of using simple present tense is to telling about facts or habits. Ya, kita sudah mempelajarinya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, adik-adik semoga masih ingat ya. Oke, untuk menjelaskan lebih lanjut dan supaya adik-adik memahaminya, mari kita memperhatikan contoh report text. Nah, kali ini Mrs. Eni mengambil contoh report text tentang kucing ya. Nah, ini tentang kucing. Mari kita perhatikan, teks ini sudah dibagi menjadi dua bagian. Jadi report text about cat. Ya, the first is general classification. Ya, di general classification atau klasifikasi umum itu menceritakan bahwa cats atau kucing ini berada dalam kelompok binatang mamalia karnivora, pemakan kemudian di bagian description itu ada beberapa poin, yaitu 1-8. Poin pertama itu bercerita tentang atau menyampaikan fakta tentang bulu, penampilan badannya itu berbulu dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu menceritakan tentang bentuk dari ekor. Kemudian poin yang ketiga itu berbicara tentang cakar dan sebagainya, bagian-bagian tubuhnya. Kemudian bagian 4 bicara tentang ukuran berat dan tinggi. Setelah itu poin kelima, talking about eyes, ya mata. Kemudian poin yang keenam bicara tentang penciuman, smell, really good sense of smell, ya. Poin 7 bicara tentang colors. Jadi warna dari kucing tersebut, dari kucing pada umumnya, maksudnya itu ada white, brown, gray, black, streaks, and even multicolors, berwarna-warni. And the last bicara tentang bunyi, ya, sound. Jadi apa yang biasa dilakukan oleh seekor kucing pada umumnya, yaitu mewing, purring, hissing, and growling. Jadi itu fakta tentang kucing.
Contoh yang kedua, sengaja Mrs. Eni ambil dari bagian tentang tumbuhan pokok plant. About plant, coconut tree, ya. Pada bagian general classification itu dikatakan bahwa coconut itu masuk dalam palm family, ya. Jadi dia masuk dalam spesies keluarga palem, ya. Kemudian in description, bagian description itu dijabarkan fakta bahwa coconut grow well in tropical countries. Jadi dia tumbuh dengan baik di negara-negara bagian tropis. Kemudian bentuk yang kedua, fakta kedua bahwa they can grow up 30 meter high. Jadi tingginya bisa 30 meter adik-adik. Fakta berikut, they have a single, ya. Jadi dia mempunyai batang tunggal. Jadi jarang sekali atau tidak pernah kita menemukan kelapa yang berbatang bercabang, ya, kecuali ada keajaiban. Kemudian pada poin keempat itu dijabarkan bahwa pada ujung dari batang terdapat kumpulan dedaunan yang menyerupai dikatakan sebagai mahkota, ya. Itu dijabarkan pula berapa panjang dari daun-daun tersebut. Kemudian fakta yang kelima itu menceritakan atau menjabarkan tentang rangkaian dari buah kelapa, ya. Di situ dikatakan bahwa dalam satu rangkai bisa 10-20 kelapa atau coconuts, ya. Kemudian dijabarkan pula bentuk dari buah ini, yaitu bisa mencapai 30 cm panjangnya dan berbentuk oval, ya. Kemudian fakta yang keenam itu dikatakan bahwa bentuk dari buah itu memiliki kulit, ya, kulit yang tebal. Kemudian di bagian dalamnya terdapat batok yang keras. Itu disampaikan dalam fakta yang keenam. Kemudian di dalamnya ada isi dari kelapa atau fruit dalam bahasa Bali. Kemudian ada air kelapa yang manis. Nah, itu dikatakan dalam fakta yang keenam. Nah, pada fakta yang ketujuh itu disampaikan tentang kegunaan dari bagian-bagian kelapa pada umumnya, ya. Jadi pohon kelapa itu kegunaannya bagi manusia itu untuk apa? Ya, seperti bisa dijadikan kopra, dijadikan minyak, kemudian bisa dijadikan sabun mandi, bisa dijadikan candle atau lilin, atau digunakan untuk membangun rumah, build houses, ya, for the roof, ya. Jadi dry leaves-nya bisa dijadikan atap dan sebagainya. Nah, baik adik-adik, sampai di sini Mrs. Eni berharap adik-adik memahami bentuk dan bisa mengenali apa itu jenis dari teks report, ya. Nah, di penghujung pertemuan kita, mari kita meninjau kembali apakah adik-adik sudah memahami apa yang bisa disampaikan, ya. Jadi pay attention to the picture beside, ya, here. Then please mention all parts of the coconut tree. All part, jadi bagian-bagian dari pohon kelapa ini, apa saja yang adik-adik lihat dalam gambar ini, silahkan ditulis kembali dalam bahasa Inggris, ya. And then after that, please mention what the people use them for. Jadi sebutkan apa kegunaan dari bagian-bagian tersebut bagi kehidupan manusia. Ya, misalnya buahnya ini mulai dari kulit yang keras,
write your answer on the comment. Ya, jadi tulis jawaban Anda atau jawaban adik-adik semua di kolom komentar. Well, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silahkan di-subscribe dulu bagi yang belum. Kemudian boleh dikasih like bila bermanfaat bagi adik-adik. Kemudian boleh di-share bagi teman-teman, adik-adik, keluarga, dan sebagainya. Mari kita berbagi hal-hal yang bermanfaat. Thank you very much for your attention. I'm waiting for your answer or comment. Okay? Goodbye. See you on the next